Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak dan teman semua. Eh, di sini kami dari kelompok RB 01 bakal mempresentasikan tugas besar yang kami garap di mata kuliah visualisasi data, yang mana kami mengangkat persoalan mengenai visualisasi data penyebab kematian yang terjadi di Indonesia dari rentang tahun 2000 sampai dengan 2022. Dalam menggarap proyek besar, tugas besar ini, di sini kami beranggotakan kelompok 5 orang, yang mana terdiri dari Kamelinda Bersitumorang, kemudian Bang Joya Pul, kemudian ada Bang Dionisius, kemudian ada saya sendiri Fahri Ahmad, kemudian ada Ilham Fadul Rahman. Mungkin setelah memperkenalkan ini kita masuk ke dalam problem statement. Problem statement yang kami angkat di sini ya, Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi tantangan serius terkait tingginya tingkat kematian selama 2 dekade terakhir. Penyelidikan lebih lanjut diperlukan untuk memahami secara lebih mendalam penyebab kematian yang paling signifikan. Kemudian perbandingan jumlah kematian dari berbagai penyebab, serta tren historis kematian dari tahun ke tahun. Selain itu, penting juga di dalam visualisasi data ini mengklasifikasikan data penyebab kematian menjadi kategori-kategori, yang mana kategori itu terdiri dari bencana alam dan non-bencana alam, untuk merinci dampak bencana terhadap tingkat kematian yang terjadi. Dataset yang kami gunakan berisi penyebab kematian di Indonesia yang tercatat dari tahun 2000 sampai 2022. Semua dataset kami itu adalah dari kegel.com, yang dataset tersebut memiliki 680 penyebab kematian, memiliki 2 tipe penyebab kematian, yaitu bencana alam serta bencana non-alam dan penyakit. Tahun terjadinya bencana mulai dari tahun 2000 sampai 2022, data reduction, total kematian, sumber dan halaman dari sumber. Inilah bentukan dari dataset awal berikutnya. Lalu ini adalah dataset yang kami gunakan pada tabel. Data ini terdiri dari cause penyebab kematian, type atau tipe penyebab kematian, yaitu bencana alam atau bencana non-alam dan penyakit, serta total deaths atau total kematian. Objektif eksplorasi datanya antara lain satu, perbandingan, yaitu untuk membandingkan jumlah kematian dari tipe penyebab kematian, yaitu bencana alam serta bencana non-alam dan penyakit. Yang kedua, mengklasifikasikan, untuk mengetahui 5 penyebab kematian terbanyak dari tipe bencana alam. Dan yang terakhir, yaitu untuk mengklasifikasikan 5 penyebab kematian terbanyak dari tipe bencana non-alam dan penyakit. Berikut ini adalah insight dari analisis data dari data-data yang telah dipaparkan sebelumnya. Hasil analisis data yang pertama yaitu pie chart. Setelah divisualisasikan, ditemukan bahwa kategori penyebab kematian terbanyak adalah kategori bencana non-alam dan penyakit dengan total kematian 777.337 jiwa. Sedangkan kategori bencana alam dengan total kematian 185.290 jiwa. Total kematian berdasarkan dua kategori penyebab kematian di samping adalah 962.627 jiwa. Berikutnya itu bencana alam. Berikut adalah visualisasi dari bencana alam. Jadi setelah kami menemukan 5 bencana kematian yang terbanyak, kami menemukan yang terbanyak yaitu tsunami dengan total kematian yaitu 170.000 jiwa. Yang kedua yaitu gempa bumi lebih dari 10.000 jiwa. Yang ketiga banjir lebih dari 2.000 jiwa. Berikutnya tanah longsor 1.000 jiwa. Dan letusan gunung berapi sebesar total kematiannya yaitu 382 jiwa.
Berikutnya yaitu bencana non alam dan penyakit. Yang berikut, yang kami menemukan 5 bencana kematian yang paling banyak, yaitu pada bencana non alam dan penyakit ini, yaitu pertama COVID-19, yaitu lebih dari 156 jiwa. Yang kedua, penyakit sistem sirkulasi darah, lebih dari 84.000 jiwa. Yang ketiga, yaitu penyakit infeksi dan parasit tertentu, lebih dari 59.000 jiwa. Yang keempat, kecelakaan lalu lintas, lebih dari 59.000 jiwa. Yang kelima, yaitu tuberkulosis atau TBC, lebih dari 39.000 jiwa. Oke, mungkin masuk ke dalam bagian poster. Jadi di sini kami membuat poster data infografik yang mana dari dataset yang kami dapatkan itu mengenai kematian penduduk Indonesia, yang mana di situ ada data jumlah dan penyebabnya yang terjadi kematian di Indonesia dari rentang tahun 2000 sampai 2022. Di sini kami menampilkan berdasarkan dataset, di situ ada dua kategori, yang mana kategori pertama yaitu bencana alam, kemudian ada bencana non alam. Penyebab kematian ini kami buat persentase dari jumlah kematian seluruhnya, dan kami dapatkan di sini untuk bencana alam itu memberikan dampak atau penyebab terhadap kematian di Indonesia di rentang tahun 2000 sampai 2022 itu sebesar 19,2%. Kemudian di bencana alam itu di 80,8%. Yang mana dari persentase ini diklasifikasiin lagi menjadi total kematian bencana, yang total kematian bencana alam yaitu 186.290 jiwa, itu total kematian terhadap bencana alam. Kemudian total kematian terhadap bencana non alam itu sebanyak 777.337 jiwa. Yang kami visualisasikan kembali di dalam bagian kategori penyebab kematian ini, kami jumlahkan total kematian bencana alam dan non alam itu sebesar 962.627 jiwa. Kemudian setelah kami memvisualisasikan kategori yang terdapat pada penyebab kematian ini, kami klasifikasikan berdasarkan dua kategori penyebab kematian ini, yang mana kami cuma mengambil 5 data terbesar penyebab kematian yang terjadi di Indonesia. Di sini kami menampilkan chart yang kami buat, yang mana kami juga menampilkan 5 teratas penyebab kematian yang terjadi di Indonesia. Yang mana di sini ada untuk bencana alam kami tampilkan terlebih dahulu. Di situ ada tsunami, terus di bawahnya ada gempa bumi, kemudian ada banjir, kemudian ada tanah longsor, ada letusan gunung berapi. Yang mana untuk paling tertinggi itu yaitu tsunami yang menyebabkan 170.255 jiwa. Kemudian gempa bumi itu sebesar 10.484 jiwa. Kemudian ada banjir 2.624 jiwa. Selanjutnya ada tanah longsor 1.191 jiwa. Kemudian ada letusan gunung berapi 382 jiwa. Yang kemudian selain total kematian yang ada, kami juga menyajikan informasi persentase terhadap kematian yang disebabkan di sebelah sini. Kemudian lanjut ke dalam bencana non alam, yang mana di bencana non alam ini terdapat 5 teratas yang kami visualisasikan, yaitu COVID-19, terus ada di bawahnya penyakit sistem sirkulasi darah, kemudian ada penyakit infeksi dan parasit tertentu, kemudian kecelakaan lalu lintas, kemudian ada tuberkulosis. Sama dengan yang bencana alam tadi, kami juga memvisualisasikan atau menaruh di situ ada total kematian yang disebabkan oleh 5 teratas ini. Terus ada juga persentase dampak terhadap penyebab kematian yang terjadi di Indonesia. Setelah kami klasifikasikan, kami di sini memvisualisasikan kembali terhadap
kami visualisasikan untuk yang di bagian paling bawah, kami di situ menambahkan informasi, kami memberikan sedikit contoh dari hal yang terjadi gitu terhadap dua kategori ini atau peristiwa yang terjadi yang menjadi penyebabnya. Seperti kalau di bencana alam itu ada peristiwa tsunami Aceh di tahun 2004 yang merenggut banyak korban jiwa. Itu adalah salah satu contoh dari peristiwa yang menjadi penyebab kematian di Indonesia. Kemudian untuk yang bencana non alam, kami memberikan informasi peristiwa yang terjadi yaitu COVID-19 yang menyebabkan banyak juga korban jiwa. Kemudian di bawah kami memberikan atau menautkan source dari data ini, yang mana data ini kami dapatkan dari Kaggle. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari kelompok RB01. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan di dalam mempresentasikan ini. Terima kasih banyak. Saya mewakili teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.